Ih malu, suami gue nanti ngelihat badan gue full gitu. Nah itu tuh sebenarnya Pantat aku kan besar sebelah misalnya kan. Hai udah mulai nih? Ya ampun. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama kita berdua di sini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, kalian wajib banget subscribe dulu channel kita Couple Life ID. Buat yang udah subscribe, terima kasih. Thank you, hatur nuhun kamsahamnida. Kita sekarang mau membahas sedikit tentang Hal yang sering terjadi setiap malam di antara kalian. Mungkin sampai hari ini masih terjadi. Kita punya 5 tips untuk menghilangkannya. ya. Apakah itu? Itu apakah? Udah, kasih tahu. Ada balok nggak? Ada balok nggak? Gue lempar nih. Tips mengatasi rasa malu saat berhubungan seks. Biasanya ini terjadi pada para istri. Tapi kalau aku tuh bingung. Masa iya masih malu? Ya, Emang mereka melakukannya di mana? Kantor RW? Kan di kamar. bukan. Maksudnya kan ada sesuatu hal yang tidak bisa dikomunikasikan antara suami dan istri. Jadi makanya kalian harus nonton video-video kita yang sebelumnya. Itu biar kalian itu nyambung gitu ke area yang ini. Jadi sebelumnya harus gimana dulu nih ya. Yang pertama nih, yang pertama, pikirkan seks sepanjang hari. Buset. Maksudnya tuh gini kali ya. Jadi ketika kamu memang ingin melakukan hubungan seks sama suami atau istri kalian, kalau misalnya pengen fokus nih, kalian pikirkan dulu gitu seharian itu tuh, misalnya nanti planningnya malam ini nih gitu kan, atraksi gitu. Nah kalian pikirkan dulu dari sekarang nih, misalnya yang lagi nonton, kira-kira gimana ya, apa ya, posisi apa ya. Nah itu biasanya tuh jadi lebih fokus gitu loh, dan nggak usah nggak akan malu ketika melakukan itu tuh. Jadi dianggap hal biasa. Ya memang hal biasa, orang udah sah kok gimana kan. Sebenarnya kan udah sah tuh udah hal biasa. Jadi kalian nggak akan malu-malu lagi untuk karena kadang masih ada yang malu untuk buka baju depan suami aja malu gitu loh. Masih ada. Buka baju depan orang doyan. Oh, itu ada. Mungkin ada. Ya udah. Enggak usah dibahas lagi. Saya pernah kenal. Oh gitu. Iya. Jangan depan bapak. Cowok kok yang kenal. Oh, cowok. Oke, lanjut yang kedua ya. Pastikan nih kalian ngerasa nyaman lebih dulu. Jadi gimana caranya buat biar kalian bisa nyaman? Maksudnya nih nyaman dengan keadaan pada saat nyaman keadaan. Jadi maksudnya nggak merasa tertekan, nggak merasa terpaksa. Itu harus kalian lebih sering punya waktu sama suami. Contohnya gini. Misalnya kalian punya sofa di rumah. Nah, ngobrol di sofa itu. Tapi yang diobrolin itu ya seputar seks gitu. Iya, maksudnya hal-hal yang menjurus ke sana tujuannya gitu misalnya. Itu jadi kalian bikin suasananya nyaman dulu gitu kedua belah pihak itu. Jadi jangan ada canggung-canggung. Emang gimana sih yang malu-malu tuh gimana sih misalnya gini? Misalnya gimana ya? Misalnya dua-duanya malu gitu. Terus begini-gini Nggak gitu. Ya maksudnya kan biasanya itu kalau orang mungkin ya suami istri itu biasanya ada yang kalau mau ya udah ayo gitu misalnya gitu, tapi tidak menelusuri dulu nih si perempuan nih lagi mau apa enggak. Mungkin kan si laki-laki lagi mau, perempuan misalnya lagi kemana pikirannya, jadi kan nggak nyaman gitu loh maksudnya. Jadi harus ada obrolan dulu sebelumnya, harus ada intro ya obrolan dulu, terus ada foreplay dulu lah. Kalian bisa lihat di video kita sebelumnya tuh cara foreplay itu kayak gimana ya. Yang ketiga, jadi lepaskan rasa malu mengenai bentuk tubuh. Nah ini biasanya, ini tuh biasanya ke perempuan. Bahan-bahan insecure ya? Ya, ini tuh biasanya ke perempuan. Biasanya perempuan kalau misalnya bentuk tubuh dia sudah berubah, sudah ya tidak seperti dulu misalnya, mereka tuh lebih cenderung ke insecure. Ih malu, suami gue nanti ngelihat badan gue full gitu. Nah itu tuh sebenarnya pantat aku kan besar sebelah misalnya kan. Itu ya nggak usah malu lah. Sebenarnya bingung. Caranya itu adalah ketika kalian mau melakukan hubungan dengan suami ya, atau misalnya suami yang punya badannya mulai membesar, atau misalnya kan kalau udah punya istri dia jadi mulai membesar. Mulai jadi family man kan biasanya di si bentuknya tuh bukan six pack lagi gitu kan. Nah, cobalah berpikir positif untuk merasa bahwa
body gue body goals gitu loh di saat itu gitu. Jadi nggak perlu. Jadi kadang-kadang tuh ada perempuan yang misalnya nggak mau pakai lingerie karena dia merasa badan gue udah nggak cocok pakai lingerie. Kayak apartemen tingkat 4. Gelap. Jadi maksudnya itu sebenarnya nggak usah dipikirin, kan namanya juga kita mau melakukan hubungan dengan suami harus dengan totalitas tanpa batas gitu kan. Heran, Totalitas tanpa batas. Jadi anggap aja badan kalian itu bagus itu, intinya itu tetap berpikir positif aja di situ. Jadi nggak perlu malu sama bentuk tubuh kalian ya. Tapi kalau memang seandainya kalian ya cewek cowok ya insecure nih sama badan, ya diperbaiki, nggak ada salahnya. Ya betul. Nggak ada salahnya. Boleh. Jangan terus-terusan karena misalnya kita ngomong jadi harus terimakan ya. Nah itu juga nggak pas lah sebetulnya. Ya sebenarnya ya ini kan sebagian dari cara untuk membuat nyaman aja, biar nyaman untuk berhubungan. Jadi caranya tuh gitu. Biar nggak malu, malu. Ini jangka kan. pendek ya, jangka pendek. Kalau jangka panjangnya ya lebih baik dua-duanya nge-gym. Iya, bagus itu. Stamina bertambah, badan bagus, intensitas meningkat. Iya, karena olahraga itu salah satu yang paling perlu juga buat mendukung si kekuatan, ya itulah, diranjang. Yang keempat nih, fokus pada rasa nikmat saat hubungan. Ini biasanya beberapa orang tuh yang misalnya cerita ya, mereka itu nggak fokus karena yaitu tadi pertama banyak pikiran. Banyak pikiran. Terus juga misalnya sudah mulai tidak nyaman dengan kondisi, misalnya laki-lakinya mau, ceweknya capek, itu kan jadi mereka nggak fokus, jadi si ceweknya nggak fokus gitu. Atau misalnya laki-laki lagi capek, perempuan lagi mau, jadi kan nggak fokus gitu. Yeah. Jadi kalau itu terjadi, itu fokus pada kenikmatannya. Ya, fokus aja sama kenikmatannya gitu. Jadi nanti moodnya balik lagi. Terus jadi nggak malu karena kita fokus. Udah tahu nih nikmatnya segini gitu. Kayak begitu nikmatnya. Jadi harus pinter-pinter. Jadi bahasanya apa ya? Harus pinter-pinter mensiasati mindset. Cakep banget, kayak motivator. Dan bahasanya Bapak kenceng. Nih, yang terakhir, memuaskan fantasi Anda. Biasanya nih yang banyak berfantasi itu laki-laki biasanya. Kalau perempuan sih nggak begitu banyak fantasi yang gimana gitu kan. Tapi laki-laki biasanya yang banyak berfantasi. Namanya dunia fantasi. Betul nggak? Nggak tahu. Ya jadi, kita nggak tahu. Jadi si fantasi ini tuh bisa ngebantu juga buat kalian yang punya perasaan gugup gitu. Jadi kalian bisa pikirin nih kira-kira posisinya kayak gimana gitu. Jadi itu yang bakal menguatkan kalian biar kalian nggak malu-malu lagi di depan pasangan kalian gitu. Jadi intinya gini, kalau kalian punya fantasi, itu terserah dari mana ya, itu langsung dipraktekin. Jadi gini, maksudnya gini, fantasi itu kan biasanya sesuatu yang di luar kebiasaan ya, kan liar gitu kan. Pada saat keliaran kalian itu dikasih ke pasangan dan pasangan menerima, udah tuh hilang pasti malunya. Iya betul. Iya kan? Jadi buat kalian nih yang misalnya masih merasa malu-malu, coba deh kalian dengarkan dan resapi apa yang kita bahas hari ini, oke? Oke, buat kalian yang misalnya suka sama konten kita sekarang, kalian boleh komen di bawah, kalian boleh share, kalian boleh like, terus jangan lupa juga kalian subscribe channel kita Couple Life ID dan klik tombol loncengnya biar kalian selalu update video-video kita, oke? Yongkru. Cukup sekian dulu ya guys kali ini video kitanya, semoga bermanfaat buat semuanya yang nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini ya, kalau misalnya ada orang yang praktekin semua dan berhasil, pasti dia ada di tahap begini. Cuy, terbang tempur, hug. Itu udah oke. Itu udah klop itu.